Salam adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, semua bersukacita. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pahlawan di Alkitab, namanya Daud. Daud mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Seru ya pasti ceritanya ya. Mau dengar kisahnya? Mau? Oke. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum mendengarkan kisah tentang kepahlawanan Daud. Pernah dengar lagu ini ya? Goliat datang membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi yuk, Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya batu lalu diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Haleluya. Baik. Nah, kisah tentang Daud dan Goliat tertulis di dalam 1 Samuel pasal 17. Mau dengar ceritanya? Baik. Nah, waktu itu bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Prajurit tentara Filistin datang ke kampungnya Daud. Mereka berhadap-hadapan dengan prajurit bangsa Israel. Lalu satu dari antara prajurit Filistin ini, seorang yang bernama Goliat, datang di barisan paling depan menantang tentara prajurit bangsa Israel. Nah, namanya adalah Goliat. Goliat ini adalah seorang raksasa yang besar, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Dengan kata lain, tinggi badannya 3 meter lebih. Wow, besar ya Goliat ya. Dia berpakaian perang yang lengkap. Dia pegang lembing di tangannya. Dia bersenjata lengkap sekali. Lalu si Goliat raksasa ini menantang dan menghina, mengejek prajurit Israel. Siapa berani menantang aku? Maju. Kalau kamu kalah, kamu akan menjadi hamba-hamba bangsa Filistin. Kalau aku kalah, kami akan menjadi hamba-hamba bagi Israel. 40 hari ya. Tiap hari Goliat ini menghina, mengejek, merendahkan prajurit Israel. Nah, saking besarnya si Goliat ini, tentara Israel itu pada takut. Banyak yang pergi meninggalkan Raja Saul. Mereka gemetar. Nah, waktu itu Daud ini disuruh oleh bapaknya. Daud ini masih kecil, masih remaja. Disuruh oleh bapaknya antar makanan untuk abang-abangnya. Ada 3 orang abang si Daud ini ikut Raja Saul menjadi prajurit berperang ya. Lalu Daud ini pergi ke mencari abang-abangnya tadi ya kan. Nah, pas si Daud sampai di area pertempuran, dia dengar ejekan si
eh, raksasa Goliat kepada prajurit-prajurit Israel. Lalu dia memberanikan diri dan mengatakan, aku akan melawan si raksasa Goliat, katanya kepada prajurit-prajurit bangsa Israel. Kakaknya marah, sepele dengan adiknya, masih kecil, kamu pulang aja, ngapain kamu kesini, kira-kira gitu ya. Lalu si Daud juga melapor kepada Raja Saul, Tuan Raja, aku mau melawan si raksasa Goliat. Raja bertanya, kamu berani? Ya kan? Berani, gitu kata si Daud. Lalu Raja Saul, oke, kamu pakai baju perang, baju perisai terbuat dari besi, lalu dikasih baju zirah perang ya, lalu juga dikasih perisai untuk dipegang Daud. Daud ini setelah pakai semua baju perang itu dan perlengkapan perang itu, gak bisa jalan. Dia kecil, baju perangnya berat. Wah, dia bilang, Raja, aku gak bisa jalan pakai ini. Lalu dilepaskan oleh si Daud. Lalu dia turun di tengah-tengah medan pertempuran. Dia tengok itu Goliat, ya, sudah menghina prajurit Israel. Ketika Daud sampai di depan Goliat, Goliat malah ejek dia. Hadapin aku, maju kamu, katanya. Dagingmu akan kukasih dimakan burung-burung di udara. Kira-kira gitu ya perkataan Goliat. Lalu si Daud jawab, hai Goliat, kamu datang dengan membawa pedang. Aku datang membawa nama Tuhan, gitu kata Daud. Lalu Daud ambil batu, dipasangnya di umban kayak ketapel begitu ya. Di umbannya, shoot, kena si Goliat di sininya, di dahinya. Roboh Goliat, dus, gitu ya. Mati dia. Lalu kepalanya dipotong oleh Daud. Lalu semua prajurit-prajurit Israel bersorak-sorak, "Wow, kita menang, gitu kira-kira ya. Sebaliknya, tentara-tentara Filistin ketakutan. Daud menang karena dia maju berperang demi nama Tuhan. Jadi adik-adik, kesimpulan cerita ini adalah apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi, kalau kita menghadapinya di dalam iman, percaya kepada Tuhan, pasti kita menang mengatasi semua rintangan, semua masalah, semua tantangan. Amin. Nah, adik-adik, ada rintangan yang sedang dihadapi? Kalau ada, hadapi dengan iman, percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan beri kekuatan dan kemampuan untuk menang atas semua rintangan. Kalau papa dan mama juga ada menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, kasih tahu papa, kasih tahu mama, bilang, "Pa, Ma, kita hadapi semua dalam nama Tuhan Yesus." Daud aja yang masih kecil bisa menang menghadapi raksasa Goliat. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Demikian adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.